Horas, sahabat Carpe Diem dimanapun Anda berada saat ini. Kembali Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek menyapa kita pada pagi hari ini, Senin 7 Juli 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari yang penuh sukacita ini, kita bernyanyi dari buku ND nomor 110 ayat 2. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hebrew 1 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai suara-suara manusia, suara media, bahkan suara hati kita sendiri, hari ini kita diajak untuk kembali mendengar suara Allah yang sejati, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 1 ayat 1-2 ini menyatakan kebenaran yang mendasar dan mendalam, bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang guru, tetapi Dia adalah Tuhan yang kekal, Sang Pencipta dan firman Allah yang sempurna. Sahabat Carpe Diem yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini kita bisa melihat Allah berbicara kepada manusia. Jika pada zaman dahulu Allah menyatakan dirinya secara bertahap dalam berbagai cara melalui para nabi seperti Musa, Yesaya, Yeremia, dan banyak lagi, tetapi mereka menyampaikan kehendak Allah. Namun semuanya itu belumlah sempurna. Allah tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan umatnya. Namun pernyataan melalui para nabi hanyalah persiapan menuju puncak pewahyuan, yaitu melalui anaknya sendiri. Yesus adalah pewahyuan Allah yang sempurna. Hal ini bisa kita lihat di ayat 2, mana pada zaman akhir ini, masa kita hidup sekarang, Allah menyatakan dirinya secara sempurna melalui Yesus Kristus. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu melalui anaknya. Artinya ini menunjukkan bahwa Yesus berbeda dari para nabi. Ia tidak hanya membawa pesan, Ia adalah pesan itu sendiri. Dalam nats ini dikatakan yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus bukan hanya utusan, tetapi ahli waris dari seluruh ciptaan. Ini adalah gelar yang hanya layak diberikan kepada Allah itu sendiri. Di situ juga kita bisa melihat oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya ini meneguhkan bahwa Yesus adalah Sang Pencipta, bukanlah ciptaan. Dia ada sebelum segalanya ada. Di Yohanes 1 ayat 3 di situ dikatakan segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang hidup dan kekal. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menciptakan alam semesta. Yesus adalah firman Allah yang sempurna, karena melalui Dialah Allah berbicara kepada dunia secara final dan penuh kuasa. Yesus adalah pusat sejarah keselamatan, sebab melalui Dialah kita mengenal Allah dengan benar dan menerima hidup yang kekal. Firman ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita, seperti kita tidak perlu mencari suara lain untuk mengenal Allah, sebab dalam Yesus kita sudah memiliki segala kepenuhan Allah. Yang kedua, hidup kita harus tunduk sepenuhnya kepadanya,
sebab Dia bukan hanya juru selamat, tetapi juga Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita dipanggil untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam cara hidup kita sehari-hari. Semoga firman ini menjadi firman yang hidup bagi kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyatakan diri-Mu kepada kami, bukan hanya melalui para nabi, tetapi secara sempurna Engkau berbicara melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Firman yang hidup, ahli waris dari segala sesuatu, dan pencipta alam semesta. Ajarlah kami untuk menghormati dan mengikuti Dia dengan setia, menjadikan Dia pusat hidup kami, dan menyembahnya dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.